Lafal iku swara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi setiap ada suara manusia, jika ditulis suara itu ada huruf hijaiyahnya, tulisan itu ada huruf hijaiyahnya, itu disebutlah lafal. Di bawah telah dicontohkan ada suara alhamdu. Suara alhamdu ini tulisannya ada huruf hijaiyah, ada hamzahnya, ada lamnya, ada haknya, ada mimnya, ada dalnya. Maka alhamdu itu disebut lafal. Karena apa? Karena ini berupa suara jika diucapkan. Dan bila ditulis ternyata ada huruf hijaiyahnya. Itulah yang dinamakan lafal. Huruf hijaiyah yang maklum, yang terkenal ada 28. Hamzah, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ra, za, sin, shin, shad, dal, ta, do, ain, lim, ha, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya. Semua ada 28. Ini semua disebut huruf hijaiyah. Jadi kalau ada kata-kata, jika kata-kata itu ditulis kok ada huruf hijaiyahnya, maka kata-kata itu disebut lafal. Syair berikutnya, lafal kang siji tur maedai iku aran kalimah ngono iku kandaku. Lafal yang satu dan memberikan faedah. Memberikan faedah itu artinya ada artinya. Jika diucapkan orang langsung paham artinya. Itu namanya memberikan faedah bagi orang yang mendengarkan. Seperti orang berkata Zaid, berarti kita paham. Oh, berarti maksudnya adalah Zaid, nama orang laki-laki. Nah, ini ada suara atau lafaz tapi sudah memberikan arti, memberikan faedah. Lafaz yang seperti itu disebut kalimat. Maka kalau yang namanya lafaz belum tentu berfaedah. Kira lafaz itu ada dua. Lafaz yang muhmal dan lafaz yang mustakmal. Muhmal dan mustakmal. Muhmal itu apa? Muhmal itu lafaz sing nganggur, yang tidak terpakai dalam bahasa Arab. Misalnya ada kata-kata Zaid. Zaid itu nama orang. Tapi ketika penyebutannya dibalik menjadi Daes. Daes ini adalah kebalikan dari lafal Zaid. Ini sama-sama suara ini, tapi tidak memberikan arti, tidak berfaedah. Karena penyebutan lafal Daes itu tidak berfungsi dan tidak pernah dipakai dalam bahasa Arab, tapi nyatanya diucapkan. Nah, maka lafal ini disebut lafal yang muhmal. Lafal yang muhmal. Kalau lafal Zaid ini lafal, tapi dipakai dalam bahasa Arab. Buktinya banyak orang mengatakan Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Zaid ini selalu dipakai. Maka ini disebut lafal yang mustakmal.
Nah, sekarang lafal yang mustakmal ini yang terpakai ini jika memberikan faedah disebut kalimah. Lafal jika terpakai dalam bahasa Arab dan memberikan arti, memberikan faedah, yaitu orang paham artinya ketika mendengarkan, maka lafal ini disebut kalimah. Dalilnya apa? Lafal kang siji tur maidai iku aran kalimah nu iku kandaku. Lafal kang siji tur maidai iku aran kalimah nu iku kandaku. Ya, dalilnya itu. Jadi lafal yang satu tapi memberikan faedah. Artinya bagi orang yang mendengarkan sudah paham artinya. Ini disebut lafal, disebut kalimah. Dalile lafal kang siji tur mae dari iku aran kalimah nu iku kandaku. Lafal kang siji tur mae dari iku aran kalimah nu iku kandaku. Sekarang pengakunya mana? Nah, sekarang lafal sudah, ya. Di situ ada banyak contoh, ya. Ada ja'a, ini juga kalimah. Lafal yang memberikan faedah disebut kalimah. Al-ustadzu, ini juga kalimah. Ilahi, ini juga kalimah. Wahidun, artinya satu, ini juga kalimah. Allahu Rabbi Ya'ishu, Ya'ishu artinya hidup, ini juga kalimah. As-samaku, ikan, gitu. Ikan ini juga kalimah dan lain sebagainya. Sekarang kita membicarakan tentang kalam, babul kalam wal kalim. Kalam iku lafal kang tersusun uga disejolan maidai kang prayuga. Kalam iku lafal kang tersusun uga disejo lan maidai kang prayuga. Maksudnya yang dinamakan kalam itu lafal. Tadi sudah dibicarakan tentang lafal. Kalam itu adalah lafal yang tersusun dari 1, 2, 3 atau lebih. Jadi kalau ada kata-kata tersusun dari beberapa lafal, ya, lafal 1, lafal kedua, lafal ketiga atau seterusnya. Ini namanya tersusun. Nah, kalau ada lafal yang sudah tersusun 2 lafal atau 3 lafal atau lebih, dan penyusunan kata-kata itu disengaja oleh orang, kemudian susunan itu memberikan faedah bagi orang yang mendengarkan. Maksudnya memberikan faedah, orang itu paham. Ketika ada orang mengatakan susunan kata itu, orang itu paham. Nah, ini disebut kalam. Contoh, Doroba Zaidun waladi. Doroba Zaidun waladi. Doroba wis ngepruk, sudah memukul, wis mukul. Sopo Zaidun Zaid waladi ing anak ingsun. Doroba Zaidun waladi.
Ini fi'il. Ya toh? Ini lafal juga karena apa? Suara dan ada huruf hijaiyah. Nah, lafal. Kemudian zaidun juga lafal. Waladi juga lafal. Ya toh? Nah, susunan kata yang terdiri dari 3 lafal ini berupa lafal, ketiga-tiganya berupa lafal. Terus tersusun menjadi 3 kata. Dan susunan ini ternyata berfaedah bagi orang yang mendengarkan. Kalau diartikan Zaid memukul anakku. Kira-kira bagi orang yang mendengarkan sudah paham maksudnya enggak? Oh, berarti anaknya dipukul Zaid. Paham? Nah, berarti ini sudah berfaedah. Susunan kata yang sudah memenuhi persyaratan 1 berupa lafal, 2 tersusun dari ini 3 kata ini. Yang ketiga kali memberikan faedah, yang keempat kali disengaja mengucapkannya. Bukan ucapan orang yang lindur, bukan. Kalau orang lindur, orang disengaja, dia orang jarang. Dia tidak berniat mengucapkan, tapi lisannya berbunyi sendiri tanpa direncanakan. Beda orang lindur dengan orang yang sengaja mengucapkan. Nah, ini sengaja mengucapkan. Ini sudah disebut kalam. Jadi kalam persyaratannya 1, harus berupa lafal. Yang kedua, harus tersusun minimal 2 kata. Yang ketiga, memberikan faedah bagi orang yang mendengarkan sudah paham maksudnya. Yang keempat, disengaja mengucapkannya. Itu kalam. Nah, contoh yang kedua, Ya'issus samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya hidup. Apa as-samaku ikan? Fil ma'i ing dalem banyu, ing dalem air, di dalam air. Banyu. Ikan hidup di dalam air. Ini adalah lafal semua. Ya'isu lafal, as-samaku lafal, fi lafal, al-ma'i lafal. Ini tersusun menjadi 4 kata. 1 ya'isu, 2 as-samaku, 3 fi, 4 al-ma'. Ini tersusun menjadi 4 kata. Nah, 4 kata ini ternyata sudah memberikan kepahaman bagi orang yang mendengarkan, juga sengaja diucapkan. Maka yang Yesus sama berfirman ini termasuk kalam. Karena apa? Sudah memenuhi persyaratan 1 berupa lafal, 2 tersusun, 4 atau 3 memberikan faedah, 4 disengaja mengucapkannya. Ini juga termasuk kalam. Kalim iku kumpule kalimat telu, senajan lah berguna lan ora perlu. Kalim iku kumpule kalimat telu, senajan lah berguna lan ora perlu. Kalim. Sekarang kita setelah membicarakan kalam, kita membicarakan kalim. Kalim itu apa? Kalim itu kumpulnya kalimat
susunan kata, ya, susunan kata, tapi terdiri dari 3 kalimat. Kalimat telu kumpul dalam satu susunan kata. Ini disebut kalim. Nah, contoh Doroba Zaitun waladi. Doroba Zaitun waladi. Atau in ja'a Zaitun. Ya. Ini contoh pertama. Doroba Zaitun waladi. Di sini susunan ini ada 3 kata kumpul. 1 doroba, 2 zaitun, 3 waladi.